panas dari rumput hijau yang tak pernah kehilangan drama. Saat si kulit bundar meluncur mulus di antara kaki para bintang, terkadang amarah justru jadi bumbu paling menggoda. Dan pada Minggu dini hari 6 April, di laga antara Barcelona melawan Real Betis, emosi meledak, tensi membuncah, dan satu nama mendadak jadi pusat badai, Rafinha. Pertandingan panas yang berujung dingin. Barcelona sejatinya mengincar 3 poin demi menjauh dari kejaran Real Madrid. Namun impian itu harus sirna setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Real Betis. Skor boleh seri, tapi tensi laga jelas terbakar. Dan ketika peluit panjang dibunyikan, bukan senyum atau jabat tangan yang terjadi, melainkan bara api di mata sang winger Brazil. Gol cepat Gavi di menit ke-7 sempat memberikan harapan, namun Betis menyamakan skor lewat sundulan Nathan 10 menit kemudian. Hasil imbang ini membuat Barcelona gagal memaksimalkan kekalahan Real Madrid dari Valencia. Meski begitu, mereka masih unggul 4 poin di puncak klasemen. Ledakan emosi sang Samba. Pada menit-menit akhir pertandingan, Barcelona mendapatkan tendangan sudut. Namun, wasit Jesus Gil Manzano langsung meniup peluit tanda akhir laga. Keputusan itu membuat Rafinha naik pitam. Ia langsung meluapkan amarahnya kepada asisten wasit. Pemain asal Brazil itu terlihat melontarkan kata-kata pedas. Ia bahkan mencoba mendekati Manzano dengan penuh emosi. Rafinha yang sejak menit awal tampil energik tampak tak terima dengan hasil akhir. Tapi yang membuat suasana makin panas adalah klaim sang pemain bahwa asisten wasit menyuruhnya tutup mulut. Sebuah frasa yang dalam dunia sepak bola bisa lebih menyakitkan daripada pelanggaran keras. Bagaikan petir menyambar di siang bolong, Rafinha langsung berubah. Gestur tubuhnya menegang, tangannya menunjuk, nadanya meninggi. Rafinha yang biasanya hanya galak di sisi sayap, kini galak pula di luar kotak penalti. Bahkan nyaris semua pemain Real Betis diajak adu mekanik tanpa basa-basi. Ditahan sang pelatih, ditolak rekan sendiri. Melihat anak asuhnya mulai kehilangan kendali, Hansi Flick buru-buru menahan Rafinha sebelum badai semakin liar. Tapi emosi yang sudah meletup sulit diredam. Bahkan Marc-Andre ter Stegen yang berjalan menghampiri dengan niat menenangkan justru didorong pergi. Bukan urusanmu sekarang. Seolah itulah terjemahan tubuh Rafinha saat itu. Sarkasme pun menyeruak dari para pengamat. Barca butuh gol, bukan gangster. Tapi siapa yang bisa menyalahkan sepenuhnya? Dalam pertandingan di mana harga diri dan gengsi dipertaruhkan, kadang emosi lebih cepat meledak daripada taktik. Ketegangan yang berakar dari frustasi. Tak bisa dipungkiri, hasil imbang ini menyakitkan untuk Blaugrana. Mereka butuh jarak dari Real Madrid, bukan tambahan kerutan di dahi. Tapi justru karena tekanan itulah, sisi liar seorang pemain bisa muncul ke permukaan. Dan malam itu, Rafinha bukan sekedar winger. Ia adalah api yang membakar suasana. Rafinha yang diistirahatkan di bangku cadangan baru saja kembali dari jeda internasional yang sulit bersama Brazil. Dia menjadi target ejekan penggemar setelah tim Samba dipermalukan Argentina 4-1 dan harus ditahan oleh rekan setimnya agar tak mengamuk. Barcelona bakal berharap Rafinha yang menjadi salah satu kandidat terkuat peraih Ballon d'Or 2025 dapat kembali ke performa terbaiknya menjelang laga perempat final Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada Kamis 10 April dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha, sang gladiator yang terlalu panas. Mungkin dia tak mencetak gol, mungkin dia tak mencatat assist, tapi malam itu Rafinha mencuri perhatian dengan caranya sendiri. Ia menunjukkan bahwa dalam sepak bola, emosi bisa jadi pedang bermata dua, mendorong tim untuk berjuang lebih keras atau justru membakar harapan sendiri. Pemain asal Brazil itu meninggalkan stadion dengan tampak kesal dan luapan amarahnya menjadi salah satu topik pembicaraan utama setelah pertandingan. Namun seperti yang diketahui, pemain Brazil itu tidak akan menghadapi sanksi apapun atas hal itu.
Kini, menurut Mundo Deportivo, seiring berjalannya waktu, Rafinha menyadari bahwa meskipun ia merasa benar, perilakunya tidak pantas. Pemain sayap Barcelona itu kini ingin melupakan masa lalu dan kembali mendapatkan perhatian atas penampilannya di lapangan. Sejak tugas internasionalnya baru-baru ini bersama Brazil, di mana ia telah memicu ketegangan dengan para penggemar Argentina, Rafinha lebih banyak menjadi sorotan karena insiden di luar lapangan daripada sepak bolanya. Sekembalinya, dan karena beban fisik bermain untuk tim nasional, dia hanya menjadi starter 1 kali dalam pertandingan melawan Atletico Madrid. Flick memutuskan untuk mengistirahatkannya melawan Betis dengan mempertimbangkan pertandingan Liga Champions hari Rabu melawan Borussia Dortmund. Sekarang, pemain sayap Brazil itu fokus untuk membuat kehadirannya terasa di lapangan sekali lagi dan terus mendapatkan pengakuan untuk nominasi Ballon d'Or yang potensial. Barcelona akan membutuhkannya dalam performa terbaiknya untuk bersaing memperebutkan 3 gelar yang masih mereka kejar, dan mantan pemain sayap Leeds United itu bertekad untuk bangkit menghadapi tantangan dan membantu memimpin timnya menuju kesuksesan. Terkadang, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Tapi di sisi lain, mungkin amarah itu jugalah yang dibutuhkan Barcelona untuk menunjukkan bahwa mereka belum habis, bahwa mereka masih punya nyala. Namun satu hal yang jelas, pertandingan boleh selesai, tapi drama Rafinha baru saja dimulai. Dan dunia kini menanti, akankah api itu berubah jadi semangat atau justru membakar semuanya? Gimana? Seru banget dong pastinya. Emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!